9 akan menyampaikan materi mengenai pajak dan ketenagakerjaan. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Diah Nur Ramadhani dengan NIM 12402193343. Yang kedua, Erna Dwi Wahyuni dengan NIM 12402193355. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Ardina Triapiandari dengan NIM 12402193367. Yang keempat, Dimas Cokrobuwono dengan NIM 12402193380. Yang terakhir, Yuni Retnaning Tiastuti dengan NIM 12402193382. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai kebutuhan akan pajak. Pajak sebagai alat fiskal yang tepat untuk membawa ekonomi nasional untuk mencapai target ekonomi. Tujuannya yaitu pertumbuhan ekonomi, full employment, stabilisasi dan distribusi pendapatan, dan kekayaan yang lebih adil. Full employment di sini maksudnya yaitu kesempatan kerja penuh dan tidak ada orang yang menganggur. Jadi kondisi full employment itu kondisi di mana angkatan kerja mendapatkan pekerjaan sehingga semakin baik pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pajak sangat tepat dalam mengembangkan tabungan dengan cara mengurangi konsumsi yang tidak diperlukan, bersifat konsumtif yang terlalu jelas. Dengan pajak dan subsidi, eksternalitas negatif dapat dikurangi dan eksternalitas positif dapat ditambahkan. Keduanya baik, investasi dan konsumsi memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Eksternalitas negatif itu mewakili konsekuensi dari aktivitas ekonomi, konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terlibat. Sedangkan eksternalitas positif itu adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas positif ini juga memberikan inefisiensi pasar. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pengenaan pajak. Yang pertama, insiden pajak. Yang kedua, keseimbangan parsial. Yang ketiga, analisis umum keseimbangan parsial komparatif. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang insiden pajak. Teori pajak insiden ditujukan untuk mengategorikan pengaruh pada keseimbangan ekonomi dengan adanya perubahan tarif pajak. Biasanya teori juga digunakan untuk membandingkan kegunaan setiap pihak sebelum maupun sesudah perubahan biaya. Di banyak negara, Social Security dibayarkan dalam jumlah yang besar yang diperoleh dari pajak atas gaji atau upah atas penghasilan dasar gaji. Konsep gaji yang sesungguhnya adalah yang dibayarkan oleh pemilik perusahaan atau gaji kotor dan yang diterima oleh para pekerja atau gaji bersih. Dampak dari pengenaan atas gaji tergantung pada kurva elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu epsilon D sama dengan WL pangkat D1 per L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Nur Ramadhani dengan NIM 343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis umum keseimbangan parsial kompetitif. Dalam analisis insiden pajak atas barang, misalnya pajak pertambahan nilai atas kendaraan mobil. Nah, secara formal adalah sama dengan pengaruh pajak payroll atau pajak penggajian atas pasar tenaga kerja. Dalam identifikasi pendapatan bersih produsen, upah kotor konsumen, dan kurva permintaan dan penawaran ditarik dengan pertimbangan tersebut, yaitu dengan ada kenaikan pajak pertambahan nilai atas kendaraan, dan maka akan diperoleh yang pertama, meningkatnya harga konsumen berakibat permintaan kendaraan kurang elastis daripada penawaran kendaraan. Dan yang kedua, kurangnya harga produsen, maka penawaran kendaraan kurang elastis daripada permintaan kendaraan. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah keseimbangan kendaraan yang dijual sehingga permintaan dan penawaran lebih elastis. Dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai atas kendaraan yang diperoleh tadi, maka terdapat dua permasalahan khusus.
Yang pertama yaitu apabila permintaan sangat elastis daripada penawaran atau bisa disebut dengan ED lebih besar dari ES. ED itu adalah sebutan dari permintaan, sedangkan ES itu adalah penawaran. Maka pajak pertambahan nilai hampir tidak menggerakkan harga konsumen, sehingga produsen menanggung seluruh beban pajak. Dan yang kedua yaitu sebaliknya, dalam kasus perlawanan di mana penawarannya lebih elastis daripada permintaan atau bisa disebut dengan ES lebih besar dari ED, sehingga pajak pertambahan nilai seluruhnya akan berpindah serta ditanggung oleh konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Dwi Wahyuni, NIM 355, akan menyampaikan hasil review jurnal kelompok kami dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal ini merupakan e-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, volume 7 nomor 6, halaman 1695 sampai 1722 tahun 2018 yang ditulis oleh Ju Kumaladewi dan Made Kembar Sribudi. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh langsung pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk menganalisis pengaruh langsung pajak daerah, retribusi daerah, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pajak daerah, retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Variabel yang berhubungan dalam penelitian meliputi pajak daerah, retribusi daerah, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk alat uji yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan SPSS 21. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Untuk review berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Retnaning, NIM 382, akan menyampaikan tentang hasil analisis dari kelompok kami, yaitu pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Diketahui nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,027, yang berarti bahwa apabila pajak daerah meningkat Rp1.000.000, maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 0,027 orang. Selanjutnya, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Diketahui nilai koefisien retribusi daerah sebesar 0,021, yang berarti bahwa apabila retribusi daerah meningkat Rp1.000.000, maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 0,021 orang. Selanjutnya, pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,964, yang berarti bahwa apabila tenaga kerja meningkat 1 orang, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,964 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.